Pernah kepikiran nggak sih, di mana sebenarnya batas tanggung jawab seorang pencipta? Hari ini kita bakal bedah pertanyaan besar itu lewat sebuah cerita yang kelihatannya sederhana tentang seorang tukang kunci, sebuah berangkas, dan satu pilihan yang ternyata relevan banget sampai ke era AI sekarang. Coba bayangin deh, kamu ini seorang tukang kunci, jago banget buka apa aja. Terus suatu hari, ada orang asing datang, bawa permintaan yang simple, tapi di baliknya ada dilema yang rumit banget. Kamu nggak dikasih tahu isi berangkasnya apa. Kamu juga nggak tahu niat orang ini sebenarnya apa. Yang jelas, ada tugas di depan mata, dan bayarannya, wah, gede banget. Jadi gimana dong? Dan disinilah pembenaran itu muncul. Si tukang kunci ini mikir, kerjaan gue kan cuma bikin sama pakai alat. Lagian, kalau gue tolak, pasti ada orang lain yang bakalan ngerjain. Jadi, ya sama aja kan? Nah, pertanyaan simpel ini, harus nggak sih si tukang kunci buka berangkasnya? Pertama kali dilontarkan oleh seorang ilmuwan komputer bernama Neil MacDonald pas awal-awal zaman digital. Dan ternyata, ini adalah pertanyaan inti yang terus menghantui setiap pencipta teknologi, dari pembuat bom atom sampai developer AI zaman sekarang. Oke, biar kita benar-benar paham akarnya, yuk kita mundur dulu ke masa di mana berangkas yang dibuka itu bisa mengubah dunia selamanya. Zaman atom. Disinilah para tukang kunci pertama kali harus berhadapan dengan dilema ini dalam skala yang jujur aja mengerikan. Coba deh lihat seberapa cepat semua ini terjadi. Tahun 1933, Leo Szilard baru sekedar punya konsep di kepalanya. Cuma 12 tahun kemudian, di 1945, konsep itu jadi bom atom. Lompatan dari imajinasi ke kenyataan yang mengubah dunia ini memaksa para ilmuwan buat bergulat dengan monster yang baru aja mereka lepasin. Sebagian dari mereka, kayak Konrad Zuse yang bikin mesin buat Nazi, ngerasa kejebak. Dia menyebutnya tawar-menawar dengan iblis. Intinya dia bilang, ya mau gimana lagi, gue harus kerja buat penguasa ini. Kalau enggak, karya gue nggak bakal jadi apa-apa. Ini kan dilema si tukang kunci, tapi versi ekstrimnya. Tapi nggak semua orang mau nerima tawaran itu. Ironisnya, Leo Szilard, orang yang sama yang punya ide soal bom ini, justru menghabiskan sisa hidupnya jadi aktivis. Dihantui sama ciptaannya sendiri, dia mati-matian berjuang bikin pagar etis supaya hal yang sama nggak terulang lagi. Nah, perjuangan Szilard ini yang kemudian coba dirapihin sama Edmund Berkeley. Lihat deh 4 poin ini. Intinya Berkeley bilang gini, lo nggak bisa pura-pura nggak tahu, lo nggak bisa nyalahin bos lo wajib mikirin dampaknya ke masyarakat, dan lo harus siap ambil keputusan yang sulit. Tanggung jawab itu ada di tangan lo. Titik. Oke, sekarang kita lompat ke era berikutnya. Palu yang dibuat bukan lagi atom, tapi kode. Di era baru ini, muncul sebuah filosofi yang radikal banget, yang lihat teknologi bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai jalan menuju kebebasan. Di tahun 80-an, muncullah Richard Stallman dengan gerakan perangkat lunak bebasnya. Kuncinya di sini bukan gratis ya, tapi kebebasan. 4 kebebasan yang kamu lihat ini jadi fondasinya. Bebas menjalankan, bebas mempelajari, bebas membagikan, dan bebas memodifikasi software. Ini kayak deklarasi kemerdekaan digital gitu. Filosofi ini melahirkan apa yang kita kenal sebagai etos peretas atau hacker. Informasi itu harusnya bebas, dan kekuasaan itu harusnya tersebar, nggak terpusat. Mereka percaya sama sistem meritokrasi murni, di mana kode terbaiklah yang menang, bukan siapa yang punya koneksi atau duit paling banyak. Gambaran paling pas soal mimpi ini ada di novel Snow Crash. Di satu sisi ada dunia nyata yang korup dan berantakan. Di sisi lain ada metaverse, dunia digital yang dibangun para hacker berdasarkan logika dan skill. Inilah utopia yang mereka idam-idamkan. Tapi, nah ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau semuanya serba bebas, tanpa batasan, apa itu artinya kita juga bebas dari tanggung jawab? Dari sinilah muncul 4 argumen utama yang dipakai para tukang kunci digital buat cuci tangan dari konsekuensi etis pekerjaan mereka. Coba dengerin baik-baik argumen-argumen ini. Ada argumen palu yang intinya, gue cuma bikin alat, gimana orang pakainya ya bukan urusan gue. Terus ada argumen keniscayaan. Kalau bukan gue yang bikin, pasti ada orang lain yang bikin. Kedengeran familiar kan? Ya, ini kan omongannya si tukang kunci di awal tadi, cuma dibungkus pakai bahasa teknologi modern. Dan sampailah kita di hari ini. Era di mana palu yang kita bikin bukan lagi sekedar program kecil, tapi sistem AI dan platform global yang secara aktif ngebentuk cara kita mikir, cara kita berinteraksi, bahkan cara kita milih pemimpin. Alat-alat ini, algoritma sosial media, model AI, sistem pengawasan, sekarang udah nempel banget di hidup kita.
Dan dampaknya bukan lagi teori, tapi nyata banget. Gelembung informasi yang bikin masyarakat terpecah belah, teknologi pengenalan wajah yang dipakai buat menindas, semua ini udah terjadi. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Sebagai respons, justru muncul perlawanan dari dalam industri itu sendiri. Generasi baru para teknolog, aktivis, dan ahli etika mulai menolak argumen-argumen lama soal netralitas. Mereka menuntut adanya keadilan. Lewat aksi mogok kerja dan jaringan advokasi, mereka ngirim pesan yang jelas. Woi, kita ini bukan cuma robot pembuat alat, kita punya suara, dan kita nggak akan diem aja. Dan perlawanan mereka ini cerdas banget. Mereka menciptakan alat-alat baru. Bukan alat dalam bentuk kode, tapi alat sosial. Ada kode etik yang ngatur, ada lisensi yang membatasi penyalahgunaan, ada serikat pekerja, biar mereka punya kekuatan kolektif. Intinya, mereka ngehack sistemnya dari dalam. Pada akhirnya, semua perjalanan sejarah ini ngebalikin kita lagi ke titik awal. Ke sebuah pintu dengan orang asing di baliknya. Palu yang kita punya sekarang jauh-jauh lebih kuat. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma buat para engineer, tapi buat kita semua. Orang asing itu ada di depan pintu. Apa yang akan kamu bangun?